Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5.801 orang tersebut telah ditemukan. Setelah pertempuran di lembah terpencil, sikap Ling Xuang terhadap David mengalami perubahan dramatis. Rasa jijik dan keraguan di masa lalu telah sirna, digantikan oleh rasa kagum yang tulus dan ketergantungan yang halus dan hampir tak terasa. Dia mulai aktif bertanya pada David mengenai pendapatnya, dan sesekali meliriknya, hanya merasa lega saat dia mengangguk sedikit. Interogasi para tahanan berjalan lancar. Di bawah intimidasi penuh kekerasan dan teknik interogasi unik para murid sekte pedang, para murid sekte iblis dan prajurit penggabungan binatang yang tersisa dengan cepat mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. Tuanku, ampuni nyawa kami. Kami baru saja berpatroli di daerah ini, mencari sisa anggota sekte 10.000 binatang yang melarikan diri, terutama pemimpin sekte Laitian dan orang-orang kepercayaannya, dan mata-mata sekte pedang Xuantian. Seorang murid sekte iblis mengaku dengan gemetar, para petinggi mengatakan bahwa jika ada jejak yang ditemukan, sinyal harus segera dikirim, dan para ahli akan memimpin tim untuk mengepung dan memusnahkannya. Bagaimana situasi pertahanan di daerah ini? Ada berapa tim patroli? Bagaimana para ahli didistribusikan? Tanya Ling Xuang dengan nada dingin. Yah, aku hanya tahu bahwa tim kita dipimpin oleh Tetua Liu dan Fang. Sedangkan yang lainnya, kudengar ketua sekte tulang ganas dan beberapa tokoh penting dari sekte iblis jiwa Segudang ditempatkan di markas besar sekte binatang Segudang. Perimeter luar digeledah oleh tim gabungan dari berbagai ras binatang dan murid sekte iblis yang dibagi menjadi beberapa area. Aku benar-benar tidak tahu ada berapa tim di sana. Prajurit fusi binatang lainnya memberikan informasi yang sedikit berbeda. Master sekte pembunuh tulang telah memerintahkan pencarian terfokus di beberapa lokasi perburuan tua dan tambang terbengkalai di arah barat laut dan barat daya, dengan mengatakan bahwa tempat-tempat itu mudah untuk menyembunyikan orang. Chen mendengarkan dengan tenang, memastikan untuk mengingat informasinya. Barat laut, barat daya, ini mungkin rute pelarian yang dipilih Laitian dan kelompoknya. Setelah berurusan dengan para tahanan, kelompok itu beristirahat sejenak. David melihat peta, merenung sejenak, lalu berkata, "Kita akan bergerak ke barat daya, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Jika penguasa sekte Rift Haven dan yang lainnya benar-benar mundur ke arah ini, kita mungkin bisa menemukan petunjuk. Di saat yang sama, mereka harus menghindari rute patroli yang diketahui." "Baik, Senior Chen." Ling Xuang segera menjawab, lalu menginstruksikan murid-muridnya untuk menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan aura mereka dan melanjutkan perjalanan sesuai dengan rute yang ditunjukkan oleh David. Selama 2 hari berikutnya, David dan kelompoknya bergerak seperti hantu melalui medan kompleks pegunungan 10.000 binatang. Mereka menghindari 3 patroli besar dan menemukan beberapa tempat yang tampaknya pernah menjadi lokasi pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak pasti Laitian dan kelompoknya. Alis David berkerut semakin erat. Pegunungan itu terlalu luas, dan Laitian beserta yang lain sengaja menyembunyikan diri, jadi pencarian seperti ini tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa jaring perburuan semakin ketat. Keakraban klan binatang fusion dengan pegunungan jauh melampaui orang luar, dan dengan metode pelacakan yang disediakan oleh sekte iblis, Laitian dan rekan-rekannya kemungkinan akan menemukan diri mereka dalam situasi yang semakin berbahaya.
Ling Xuang juga merasakan tekanan. Melihat keseriusan di mata David, ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik, "Senior Chen, pencarian ini tidak berhasil. Bukankah seharusnya kita?" Sebelum dia dapat menyelesaikan bicaranya, David tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi tanda diam. Tatapan tajamnya tertuju pada hutan kuno yang lebat di sebelah kirinya. Sesaat kemudian, suara gemerisik yang sangat samar terdengar dari hutan kuno, yang hampir tidak dapat didengar jika David tidak memiliki indera kedewaan yang kuat. Segera setelah itu, dua sosok yang waspada, hampir menyatu dengan lingkungan sekitar, diam-diam muncul dari bayang-bayang hutan. Mereka dua orc. Mereka tetap dalam kondisi semi hewan, yang satu menyerupai serigala dan yang lainnya macan tutul. Keduanya terluka, aura mereka lemah, mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kelelahan. Ketika mereka melihat David dan kelompoknya, terutama David dan Ling Xuang, mereka awalnya terkejut dan mengambil posisi bertahan. Namun, setelah melihat wajah David dengan jelas, ekspresi terkejut yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul di mata para beasman yang seperti serigala. Itu Senior Chen? Suara manusia buas yang bagaikan serigala itu bergetar, hampir menjerit, tetapi dia memaksakan diri untuk menahannya. David mengenali pihak lain sebagai sesepuh klan serigala yang cukup cerdik, tingkat keempat alam surgawi abadi di samping Lai Tian, yang tampaknya bernama Ji Feng. Penatua Gale. David melangkah maju, merendahkan suaranya. Di mana Master Sekte Rift Heaven? Di mana yang lainnya? Ketika penatua Ji Feng melihat David, ia sangat gembira. Matanya memerah karena haru. Ia berseru, "Senior, itu benar-benar Anda." Pemimpin sekte dan yang lainnya, mereka berada di lembah terpencil tak jauh di depan. Semuanya, kondisi semua orang sedang tidak baik. Banyak saudara yang terluka, dan luka pemimpin sekte sangat parah. Kami diutus untuk mengintai dan mencari sumber daya. Pimpin jalan, kata David tanpa ragu. Dipimpin oleh penatua Gale, kelompok itu bergerak lebih hati-hati, melewati beberapa labirin alam dan rawa yang tampaknya tenang tetapi sebenarnya berbahaya. Akhirnya, kami tiba di pintu masuk sebuah lembah yang sepenuhnya tersembunyi oleh tanaman merambat dan bebatuan aneh. Pintu masuknya dipasang dengan rangkaian ilusi sederhana namun cerdik dan pematasan peringatan yang jelas dilakukan dengan tergesa-gesa. Penatua Gale melepaskan beberapa segel tangan manusia binatang tertentu, menyebabkan susunan ilusi beriak sedikit dan memperlihatkan celah yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Kelompok itu segera menyelinap masuk. Lembahnya tidak terlalu luas, tetapi cukup terpencil. Lebih dari 20 murid sekte 10.000 binatang sedang duduk atau berbaring, kebanyakan terluka dan napasnya lemah. Udara dipenuhi aroma samar darah bercampur herba. Melihat Ji Feng membawa kembali orang-orang asing, banyak orang yang terluka berjuang untuk berdiri dan berjaga-jaga. Namun, ketika mereka melihat David, terutama ketika beberapa murid senior di sekitar Lie Tian mengenalinya, gumaman tertahan namun penuh semangat terdengar di lembah. "Tuan Chen, yang senior sudah tiba." Jauh di dalam lembah, di atas batu besar yang relatif datar, Lai Tian duduk bersandar, wajahnya sepucat kertas, dadanya terbalut perban tebal, dengan sedikit jejak darah merembes keluar. Ketika dia melihat David, matanya yang redup tiba-tiba berbinar, dan dia berjuang untuk berdiri. "Senior, kamu
kamu akhirnya tiba. David melintas ke sampingnya dan menekan bahunya. Jangan bergerak. Pada saat yang sama, indera keilahiannya menyapu area tersebut dan hatinya sedikit tenggelam. Lai Tian tidak hanya terluka parah di bagian luar, tetapi organ dalamnya juga mengalami guncangan hebat. Meridiannya rusak di beberapa tempat, dan jejak erosi energi iblis juga sangat jelas. Jelas, ia telah melalui pertempuran sengit. Bab 5802 Alam Rahasia Api yang Berangkat. Bagaimana dia bisa terluka parah? David mengerutkan kening, mengeluarkan beberapa pil penyembuh yang telah dimurnikannya, dan memasukkannya ke dalam mulut Lai Tian tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, ia menggunakan secercah kekuatan abadi Kees murni untuk membantunya melarutkan kekuatan obat dan membersihkan meridian yang tersumbat. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya, khasiat obatnya yang murni dan energi pemberi kehidupan yang lembut namun kuat dengan cepat menyebar. Secercah warna kembali muncul di wajah pucat Lai Tian, dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Dia menghela napas panjang lega dan menatap David dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, senior. Jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu dan hadiah ramuan ini, Lai Tian mungkin sudah. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. David memotongnya, tatapannya menyapu murid-murid sekte 10.000 binatang yang tersisa di lembah. Gelombang kemarahan muncul di hatinya. Sekte 10.000 binatang yang dulu ramai dan makmur kini hanya tinggal beberapa lusin prajurit yang terluka dan kalah. Di mana tetua Xiong Tuo? Di mana Xian dan Yingwu? Aku tidak bisa menemukan mereka. Ketika menyebut Xiong Tuo, mata Lai Tian langsung dipenuhi kesedihan dan kemarahannya mendalam. Suaranya tercekat oleh emosi. Penatua Xiong Tuo, untuk melindungi kita. Dia dikepung oleh Zhenggu dan para pengkhianat sekte iblis. Dia sudah binasa. Meski memiliki firasat, David tetap merasakan sakit di hatinya saat mendengar berita itu dengan telinganya sendiri. Tetua Xiong yang pemarah namun jujur dan setia itu sebenarnya. Dia memejamkan matanya sebentar, menekan niat membunuh di hatinya, dan terus bertanya, di mana Xian dan Yingwu? Meski bersedih, Lai Tian berkata, setelah kami menerobos pengepungan hari itu, kami bubar dan sepakat bertemu di sini. Xian dan Yingwu mengalami luka yang tidak terlalu serius dan memiliki hubungan dekat dengan senior, jadi saya mengirim mereka masing-masing untuk memimpin tim murid yang cerdas untuk mengumpulkan informasi dan mencari keberadaan senior ke arah sekte pedang Xuantian dan dekat situs lama sekte 10.000 binatang. Perjanjian itu menetapkan bahwa kita harus kembali ke tempat ini dalam waktu 10 hari, terlepas dari apakah kita menemukan sesuatu. Sekarang, 8 hari telah berlalu, dan kita masih belum melihat mereka, juga belum menerima tanda komunikasi apapun dari mereka. Hati David tenggelam. Suatu firasat buruk muncul secara spontan. Xian dan Yingwu sama-sama orang yang berhati-hati. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan pernah pulang terlambat atau bahkan tidak mengirim pesan. Ke arah mana mereka pergi? Apakah ada ciri khas atau tanda yang telah ditentukan sebelumnya? David terus mendesak, tanpa disadari nadanya menjadi mendesak. Lai Tian menerangkan secara rinci arah yang ditinggalkan keduanya dan rute yang mungkin mereka ambil, serta beberapa tanda rahasia sederhana yang telah mereka sepakati. David segera menuliskannya. Tepat saat itu, seorang murid klan Macan Tutul, berwajah pucat,
bergegas masuk dari pintu masuk lembah, suaranya rendah dan mendesak, Master Sekta Senior. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Di luar, ada banyak tanda-tanda aktivitas musuh di luar. Mereka sedang mencari ke arah kita. Mereka kurang dari 100 mil jauhnya. Ada banyak orang, setidaknya 3 tim patroli telah bergabung, dan 2 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat. Mereka mungkin ahli di tingkat ke-6 alam abadi surgawi. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Lai Tian berjuang untuk bangkit dan memberi perintah, tetapi David menahannya. Musuh datang dengan persiapan matang, dan mereka unggul dalam jumlah dan keterampilan tempur. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung. David dengan tenang menganalisis, meskipun lembah ini terpencil, tidak sepenuhnya aman. Hanya masalah waktu sebelum ditemukan. Kita harus segera mengungsi. Tapi kemana kita bisa pergi? Seorang tetua berkata dengan putus asa, meskipun pegunungan ini luas, klan binatang Fusion mengenal tempat ini seperti punggung tangan mereka, dan sekte iblis jiwa segudang punya teknik pelacakan. Dengan begitu banyak yang terluka, kita sama sekali tidak bisa bergerak cepat. Dimanapun kita bersembunyi, cepat atau lambat kita akan ditemukan. Bagaimana kalau datang ke sekte pedang Suantianku? Ling Xuang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Formasi pelindung sekte kami cukup kuat untuk melindungi kalian semua. Siapa ini? Lai Tian menatap Ling Xuang dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengenali Ling Xuang. Ini Ling Xuang, putri kesayangan Master Sekte Ling, perkenalkan David. Mendengar ini, Lai Tian segera menyapanya, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut dan berkata, saya menghargai kebaikan Nona Ling. Namun, tempat ini terlalu jauh dari pegunungan 10.000 pedang, dan pasti akan ada banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Mustahil bagi tim kita untuk menyeberang dengan aman. Keheningan menyelimuti semua orang, dan suasana putus asa menyebar ke seluruh lembah. Dengan para pengejar di belakang dan tidak ada jalan ke depan, apakah kita benar-benar akan binasa di sini? Saat itu, mata Ling Xuang berbinar, seolah dia teringat sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap David, lalu Lai Tian, dan berkata, ada tempat lain di mana kita mungkin bisa berlindung untuk sementara waktu. Di mana? David menatapnya. Alam rahasia api yang padam. Ling Xuang berkata, alam rahasia ini adalah dunia kecil independen yang ditemukan oleh guruku, Master Pedang Api Surgawi. Pintu masuknya tersembunyi dan membutuhkan token serta mantra khusus untuk membukanya. Bagian dalam alam rahasia itu luas dan kompleks, dengan energi spiritual atribut api yang melimpah. Orang biasa tidak bisa tinggal lama di sana, tetapi itu adalah tempat yang sangat baik untuk bersembunyi dari pencarian dan penangkapan. Yang terpenting, tempat ini berjarak kurang dari 2 hari perjalanan dari tempat kita berada sekarang, dan rutenya cukup terpencil. Alam rahasia api yang berkobar. Hati David tergerak. Alam rahasia biasanya memiliki aturan unik yang dapat secara efektif memblokir sebagian besar metode pelacakan. Lai Tian dan para tetua sekte 10.000 binatang lainnya juga menunjukkan harapan, tetapi harapan itu segera memudar. Nona Ling, alam rahasia yang begitu berharga terlalu baik bagi kami orang luar.
Kita tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Ling Xuang menjawab dengan tegas, guruku sering mengajarkan kepadaku bahwa jalan seorang pendekar pedang adalah menegakkan kebenaran dan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Sekte 10.000 binatang telah menderita musibah yang begitu besar, dan sekte iblis sedang mengamuk. Bagaimana mungkin sekte pedang Xuantianku hanya berdiam diri? Lagi pula, ini juga keinginan ayahku. Dia menatap David. Senior Chen, bagaimana menurutmu? Setelah berpikir sejenak, David menyimpulkan bahwa ini memang pilihan terbaik saat ini. Dia menatap Lie Tian. Master Sekte Lie Tian, apa pendapatmu? Lie Tian menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xuang. Nona Ling, kebaikanmu yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh sekte 10.000 binatang. Jika kita bisa selamat dari musibah ini, sekte 10.000 binatang akan membalas kebaikanmu dengan sekuat tenaga di masa depan. Master Sekte Lie Tian, kau menyanjungku. Ling Xuang segera membalas sapaannya, lalu berkata dengan serius, tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus segera berangkat dan pergi sebelum musuh mengepung kita. Aku tahu jalan pintas yang relatif aman. Bab 5803 ditangkap. David menggelengkan kepalanya. Kalian jalan duluan. Senior. Ling Xuang dan Lie Tian keduanya terkejut. Aku akan mencari Xian dan Yingwu. Tatapan David tegas. Mereka belum kembali pada waktu yang ditentukan, mereka pasti dalam masalah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi senior, ada orang-orang yang mencari di mana-mana di luar. Terlalu berbahaya bagimu untuk bertindak sendirian, kata Ling Xuang cemas, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Lie Tian juga menasihati, senior, Xian dan Yingwu sama-sama anak yang waspada. Mungkin mereka hanya terlambat karena sesuatu, atau mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat. Kalau kamu keluar sekarang, bagaimana kalau? Tidak ada, bagaimana jika? Nada bicara David tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Aku datang ke sekte 10.000 binatang bersama mereka, dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk menemukan mereka dan membawa mereka keluar dari sini dengan selamat. Pergilah ke alam rahasia dulu dan beritahu aku lokasi persisnya dan cara masuknya. Setelah aku menemukan orangnya, aku akan datang menemuimu. Melihat David sudah mengambil keputusan, Ling Xuang tahu bahwa bujukan lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Dia menggigit bibirnya, mengeluarkan liontin giok berbentuk bulu berwarna merah menyala dari dadanya, lalu menyerahkannya kepada David. Senior, ini liontin api, salah satu kunci untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia. Pintu masuk ke alam rahasia ini terletak di bagian terdalam Crimson Flame Canyon, sekitar 20.000 mil ke arah barat daya, di mana terdapat dinding batu merah yang menyala sepanjang tahun. Pegang liontin api, alirkan kekuatan spiritual atribut api untuk mengaktifkannya, dan pada saat yang sama gunakan indera ketuhananmu untuk mengukir segel ajaib yang kuberikan kepadamu, dan kau dapat membuka pintu masuk sementara. Saat dia berbicara, dia menggunakan indera kedewaannya untuk mengirimkan segel sihir yang rumit dan mendalam ke dalam pikiran David. David merasakannya sebentar dan mengingatnya, lalu mengambil liontin api dan menyimpannya. Senior, hati-hati. Kami akan menunggumu di alam rahasia.
Ling Xuang menatap David dengan ekspresi rumit. Senior Chen, jaga dirimu. Lai Tian dan murid-murid sekte 10.000 binatang lainnya juga membungkuk, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan antisipasi. David mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan kedipan tubuhnya, dia menghilang dari pandangan semua orang seakan-akan dia telah menyatu dengan udara. Bahkan tidak menyebabkan fluktuasi spasial sedikit pun. Ling Xuang menatap kosong ke arah David, menghilang sejenak sebelum tersadar kembali. Menekan emosi aneh di hatinya, ia menoleh ke Lai Tian dan berkata, "Master Sekte Lai Tian, kita harus segera berangkat. Tolong minta murid-murid yang luka ringan untuk membantu menopang yang luka parah. Kita berangkat sekarang." Dipimpin oleh Ling Xuang, pasukan campuran ini, yang terdiri dari elit dari sekte pedang Xuantian dan sisa-sisa sekte 10.000 binatang, diam-diam mundur dari lembah tersembunyi dan diam-diam menuju barat daya menuju ngarai api merah. Setelah meninggalkan lembah, David memaksimalkan teknik melarikan diri spasial dan kemampuan penyembunyiannya. Ia bergerak cepat menembus hutan lebat, pegunungan berbatu, dan bayangan bagaikan bayangan tak kasat mata. Indera keilahiannya memancar keluar ke segala arah dari pusat dirinya sendiri, bagaikan radar yang paling canggih. Mereka dengan cermat mencari jejak apapun yang mungkin berhubungan dengan Xian dan Yingwu, sambil dengan cekatan menghindari pasukan penjaga, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dia pertama-tama mengikuti rute yang disediakan oleh Lai Tian dan mencari ke arah sekte pedang Xuantian. Di sana dia menemukan beberapa jejak samar pertempuran dan tanda rahasia unik dari sekte 10.000 binatang. Tanda tersembunyi itu menunjuk ke arah lain. Tampaknya itu adalah jalan terpencil yang mengarah ke bekas lokasi gerbang 10.000 binatang. Hati David menegang. Mungkinkah mereka berdua terbongkar saat pergi menyelidiki situs lama sekte 10.000 binatang? Dia segera mengubah arah dan mengikuti petunjuknya. Semakin dekat ke area luar bekas lokasi gerbang 10.000 binatang, semakin padat patroli dan suasana pun semakin mencekam. David harus lebih berhati-hati, kadang-kadang bahkan perlu menunggu untuk waktu yang lama, menunggu jeda antara giliran patroli sebelum dia bisa lewat. Sepanjang perjalanan, ia menemukan lebih banyak tanda pertempuran dan noda darah. Dilihat dari auranya, dia adalah campuran Xian dan Yingwu. Hati David semakin tenggelam. Akhirnya, di dekat aliran sungai pegunungan sempit sekitar 100 mil dari area inti asli sekte 10.000 binatang, David menemukan energi sisa yang kuat dan sejumlah besar darah segar. Batu-batu di kedua sisi aliran sungai pegunungan itu terlihat jelas bekas-bekas tebasan pedang dan pisau serta serangan sihir, sehingga meninggalkan pemandangan yang sangat menghancurkan. Di udara, selain aura Xian dan Yingwu, terdapat sedikitnya 5 atau 6 aura ganas yang berbeda dari binatang buas yang menyatu, serta 2 aura dingin dari para kultivator iblis. Mereka disergap di sini. Mata David sedingin es. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, pertempuran itu cukup sengit. Xian dan Yingwu jelas memberikan perlawanan yang gigih, tetapi musuh memiliki banyak orang dan tampaknya telah bersiap. Dia mencari dengan teliti dan menemukan sepotong kecil pakaian hitam yang robek di sebuah celah, dengan sedikit aroma shadow dancer dan beberapa noda darah di atasnya. David memegang ujung pakaiannya erat-erat, buku-buku jarinya agak memutih. Mengikuti jejak aroma samar yang tertinggal dan beberapa tanda gesekan yang hampir tak terlihat di tanah, David melacak mereka.
Jejaknya akhirnya menghilang di dekat pintu masuk gua yang terletak di tengah gunung, tersembunyi oleh tanaman merambat yang lebat. Pintu masuk gua itu hanya ditutupi oleh penghalang, tetapi samar-samar terdengar suara orang berbicara dan isak tangis dan perjuangan seorang wanita. Tatapan David tiba-tiba berubah dingin, niat membunuhnya hampir membeku. Ia bergerak secepat kilat, tanpa suara menembus penghalang sederhana dan memasuki gua. Gua itu cukup luas dan diterangi oleh beberapa lampu jiwa hijau yang menakutkan. 7 atau 8 prajurit binatang buas dengan berbagai bentuk dan ukuran duduk bersama, mengobrol dan tertawa terbahak-bahak, berbagi anggur dan daging. Berceceran di tanah, beberapa barang sisa yang diambil dari Xian dan Yingwu. Jauh di dalam gua, 2 orang diikat ke 2 pilar batu tebal. Itu Xian dan Yingwu. Kondisi Xian sangat buruk. Ia berlumuran darah, dengan banyak luka dalam yang memperlihatkan tulangnya, dan salah satu lengannya bengkok secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Kepalanya tertunduk, napasnya lemah, dan dia dalam kondisi setengah koma. Adapun Yingwu, kondisinya hanya menambah amarah David. Pakaian luarnya robek menjadi 2, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berlumuran darah, dan kulitnya yang putih penuh dengan memar dan luka. Seorang pemimpin binatang buas dengan tanduk melengkung seperti kambing dan wajah cabul sedang tersenyum cabul. Dia mengulurkan tangan untuk merobek pakaiannya yang tersisa. Napasnya berbau alkohol. Si cantik kecil, jangan melawan. Setelah aku selesai mempermainkanmu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu dan menawarkanmu sebagai mainan kepada master sekte tulang ganas. Hahaha. Yingwu berjuang mati-matian, matanya dipenuhi air mata keputusasaan dan kehinaan, tetapi kekuatan spiritualnya tersegel dan dia terluka parah. Jadi dia tidak berdaya untuk melawan.